Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, hari ini kita membahas tentang PAI ya. Kalau yang biasa kita kenal dengan PABP, ya kalau di USP-nya itu namanya PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, itu sudah termasuk PABP dan fikihnya. Nah, gitu ya. Nanti kalian sambil lihat soalnya, sambil juga lihat jawaban kalian gitu ya. Jadi yang jelas Ustazah tidak ngambil nilai ya. Kalian yang bisa menilai sendiri saya salahnya berapa, benarnya berapa gitu ya. Yang jelas siapa yang sudah yang mengerjakan ini dan dia berusaha mencari entah itu dari buku-bukunya atau dari Google, maka insya Allah dia akan jauh lebih bisa nanti untuk menjawab. Karena ternyata setelah Ustazah lihat itu ya kisi-kisinya. Nah, ini yang Ustazah yang ada di layar ini adalah kisi-kisi. Kisi-kisi mapel, mapel itu maksudnya mata pelajaran ya. Kisi-kisi mapel PAI ya, untuk tahun pelajaran nanti. Jadi inilah soalnya sebenarnya gitu ya. Sebenarnya ini soalnya. Dan ternyata setelah Ustazah lihat dengan soal USP tahun lalu, itu mirip gitu ya, itu mirip. Sebentar. Ya, itu mirip. Kita lihat nomor satu itu KD-nya. KD itu maksudnya kompetensi dasarnya. Nah, kita tidak usah lihat itunya, langsung lihat saja materinya. Materinya apa? Di situ adalah nomor 1 Quran Surah Al-Fatihah. Nah, gitu. Kita lihat soalnya. Soalnya ternyata sama juga gitu ya. Nah, ini soalnya ya. Soal nomor 1. Situ perhatikan tabel berikut gitu ya. Ar-Rahman, pesan pokoknya, intinya itu tentang Al-Fatihah ya. Tapi di sini sudah nyambung semuanya. Al-Fatihah ada, Al-Ikhlas ada gitu ya. Kita lihat di situ nomor 1. Tabel. Ini nomor 1 ada ayatnya Ar-Rahman, hurufnya A, kepada Allah kita memohon pertolongan. Qul huwallahu ahad, B, beribadah hanya kepada Allah. Allahus samad, beriman hanya kepada Allah. Maliki yaumiddin, D, mengesahkan Allah. Nah, yang bagaimana pesan pokok ayat yang sesuai dengan tabel di atas adalah sebenarnya yang paling kita gini aja, yang paling kita cari satu dulu yang tepat gitu ya. Satu dulu yang tepat. Nah, ini kalau Ustazah lihat ini, nah ini kurang ada ya. Aduh. Ups. Ya, hapus dulu kalau gitu. Gini ya. Ini kalau dilihat ya, yang B, nomor yang B ini kan mengesahkan Allah. Apa sih yang cocok dengan mengesahkan Allah? Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan qul huwallahu ahad. Nah, itu katakanlah Allah hanya Allah yang esa. Berarti 2 ini ke D. Ya, gini ya. 2 ini ke D. Ini yang paling tepat ini. Ini yang paling gampang ya, qul huwallahu ahad. Mengesahkan Allah tuh ya ini yang paling gampang nih. Bahwa qul huwallahu ahad, kita langsung tahu gitu. Oh, itu artinya. Maka ketika lihat jawabannya, cara yang 2D yang benar, 2D. Dari jawabannya ini coba kalian perhatikan. Dari yang jawabannya 2 di sini 2D, ini satu aja ini nih, yaitu B. Ya, sudah langsung ke situ aja. Perhatikan lagi. Berarti 1C kita langsung cocokkan 1C, benarkah? Ar-Rahman Ar-Rahim, beriman hanya kepada Allah. Ya, sudah benar. 2D tadi jawaban kita. 3A, Allahus Samad. Allahus Samad ini tempat kita bergantung, tempat kita ya bergantung ya artinya kan meminta pertolongan ya, kepada Allah kita memohon pertolongan. Salah. 3 Allahus Samad 3A ya betul. Allahus Samad, Allah tempat kita, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Berarti kepada Allah kita memohon pertolongan, betul kan? 3A. Kemudian 4B, Maliki yaumiddin, beribadah hanya kepada Allah. Nah, gitu ya. Kenapa beribadah hanya kepada Allah? Karena Allah lah yang menciptakan Maliki yaumiddin, raja atau yang memiliki hari pembalasan. Makanya itu beribadah kepada. Jadi yang paling cocok langsung, karena yang lain ini kan agak-agak gimana ya jawabannya. Sepertinya masih terlalu bias. Tapi yang paling tepat itu kalau kita lihat adalah 2 dan 2 ke D. Nah, gitu ya. Dia langsung itu aja. Dan 2D itu yang di sini
Yang ada 2 dan D-nya itu hanya yang B. Jadi nomor 1 jawabannya B. Nah, gitu aja ya. Dan ya kita lihat lagi di kisi-kisi. Kisi-kisi yang kedua Al-Asr. Nah, ini cocok aja dia nih dengan soalnya. Perhatikan nomor 2. Perhatikan Quran surah Al-Asr ayat 2 berikut. Innal insana lafi khusr. Kita tahu ini kan artinya apa? Pesan pokok yang paling tepat sesuai ayat tersebut adalah sesungguhnya manusia dalam kerugian. Jadi ini waktu kalian melihat, ya mumpung masih belajar saja bisa lihat Al-Quran. Silakan lihat innal insana lafi khusr. Artinya adalah sesungguhnya manusia dalam kerugian, dan itu membahas tentang waktu. Nah, gitu kan. Jadi ini saran ustazah seperti misalnya kalau ini mungkin yang di penggalan soalnya mungkin ini yang masuk gitu ya. Innal insana lafi khusr mungkin yang masuk. Bisa jadi nanti di soal yang lain, soal nanti Al-Asr ini kan ada 3 ayat ya. Bisa jadi wal asrnya kah yang ditanya, atau ayat keduanya kah yang ditanya, gitu kan. Nah, ini kan penggalan yang ini yang ditanya. Nah, yang jelas kalian harus bisa memahami satu surah Al-Asr itu. Nah, tapi kan pendek aja, jadi insya Allah gampang ya. Oke, kita lanjut. Pokok yang paling tepat sesuai ayat tersebut adalah, sekali lagi ini artinya innal insana lafi khusr, artinya adalah sesungguhnya manusia dalam kerugian. Oke, kita lihat. Jika manusia tidak ingin merugi hidupnya, maka harus melaksanakan ibadah. Ya sih, tentang merugi, memang rugi, tapi kan bukan tentang ibadah nih. Yang B, manusia dalam kerugian bila tidak menggunakan waktu dengan baik. Nah, ini kan waktu tadi. Ya, tapi kita lihat lagi. Kita lihat lagi yang lain. C, jika manusia tidak ingin hidupnya merugi, maka ia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentang itu betul, tapi yang dibahas tadi ini awalnya adalah waktu ya. D, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merugi jika tidak menimbulkan manfaat kepada orang lain. Semuanya tentang kerugian, betul semuanya, betul. Tapi yang sesuai dengan ayat Al-Asr ini, Al-Asr ini adalah membahas tentang waktu. Jadi yang betul adalah, yang paling tepat adalah B, gitu ya. Nih. Manusia berada dalam kerugian bila tidak menggunakan waktu dengan baik. Karena dari awal itu sudah membahas tentang waktu. Jadi yang terkecoh, oh ya semuanya benar. Iya betul, semuanya benar gitu ya. Nah, jadi harus ngerti dulu Al-Asr ini tentang apa gitu ya. Kan tentang waktu gitu ya. Oke, sudah habis ini untuk halaman pertama. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 3 ya. Ini nomor 3. Ya sudah, gitu aja. Nomor 3. Kalau sesuai kisi-kisi nomor 3 Al-Kautsar, ya benar aja. Nah, Al-Kautsar juga 3 ayat kan. Nah, kalau yang sekarang yang diambil ini fasholli lirabbika wanhar. Kita nggak tahu, mungkin soal berikutnya nanti apa Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Nah, siapa tahu ayat itu yang diambil. Nah, jadi harus menguasai Al-Kautsar secara umum ya, tiga-tiganya. Nah, ini yang diambil adalah ayat kedua ya, ayat kedua. Fasholli lirabbika wanhar. Perilaku yang sesuai dengan ayat tersebut adalah kita harus tahu dulu, Pak. Ini ayat Al-Kautsar ini adalah ayat tentang bersyukur terhadap nikmat Allah dengan cara apa? Berkurban ya, kalau tidak salah. Nanti silakan dilihat di Al-Qur'annya ya gitu ya. Al-Kautsar ini adalah tentang bersyukur dengan cara berkorban dan sholat gitu ya. Sholat dengan berkorban juga. Ya, itu silakan di. Nah, perilaku yang sesuai dengan ayat tersebut adalah A, berpuasa di bulan Ramadan sebagai bentuk taat kepada Allah. Tidak ada membahas tentang puasa. Nah, berarti bukan. B, bersedekah kepada fakir miskin, wujud kepedulian terhadap sesama. Tidak ada juga tentang itu. C, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan kurban. Nah, ini dia. Bersyukur dan ada kurban. Nah, ini sebenarnya itu. D, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baca Quran. Bukan itu yang dibahas dalam Al-Kautsar. Nah, jadi yang tepat adalah C, yaitu tentang kesyukuran, nikmat Allah yang banyak, lalu kemudian ada cara bersyukurnya dengan berkurban. Nah, jadi yang tepat adalah C. Jadi sekali lagi harus ingat gitu ya, pokok pesan-pesannya apa.
Nah, al-asr tadi tentang waktu, rugi kalau tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Nanti bisa jadi dengan apa? Kecuali orang-orang yang saling menasehati dalam kesabaran, itu ya. Al-asr tadi ya tentang waktu. Nah, al-kautsar membahas tentang kesyukuran, juga tentang bagaimana kita bersyukur dengan cara berkurban. Cara bersyukurnya dengan berkurban. Nah, itu dia untuk al-kautsar. Kita lagi kisi-kisinya. Nanti bagusnya kisi-kisinya itu di print ya, bagusnya. Jadi enak kita menyandingkannya. Nomor 4 kisi-kisinya itu adalah al-falaq, tentang al-falaq. Nah, coba kita lihat di sini nomornya al-falaq juga sama. Nah, gitu ya. Ini kan qul a'udzu birabbil falaq. Dia ngambil ayat pertama gini ya. Aku berlindung, apa artinya? Nah, ini harus tahu juga artinya. Itu tentang ayat berlindung. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung dari Tuhan yang menguasai subuh. Nah, gitu kan. Kalau qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, itu semuanya adalah ayat perlindungan sebenarnya. Nah, kita lihat isi pokok tersebut adalah ini dia. A, tidak ada Tuhan selain Allah. Bukan, ini adalah al-ikhlas, ya kan. B, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, ini juga al-ikhlas, ya. C, Allah adalah satu-satunya tempat berlindung. Nah, ya itu. Kan? Qul a'udzu birabbil. A'udzu itulah berlindung. Berlindung. D, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ini juga al-ikhlas. Jadi yang tepat adalah nomor 4 adalah C gitu ya. Oke, 1B, 2B, 3C, 4C. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang kelima. Si Udin. Nah, tentang si Udin. Kelima, kita dulu kisi-kisi. Kisi-kisi itu ada al-ma'un dan atin. Nah, yang di sini kita lihat. Nah, kalau Ustazah lihat ini cocok aja. Ini adalah ayat tentang ya sudah al-ma'un dan atin gitu ya. Al-ma'un ini adalah tentang orang yang tidak mau menolong sementara dia punya banyak harta. Lalu yang dikatakan sholatnya celaka gitu ya, al-ma'un itu karena dia tidak menyayangi orang fakir miskin dan yatim piatu. Itu kan tentang al-ma'un. Kalau atin itu adalah tentang, nah makanya jadi kalian harus tahu dulu apa isi dari arti al-ma'un dan atin. Nah, ketika membaca ini, nomor 5, Udin mempunyai teman bernama Arman. Mereka bersahabat sejak kelas 2 SD. Arman adalah seorang yatim piatu yang tinggal dengan neneknya yang serba kekurangan. Yatim piatu serba kekurangan. Setiap hari Udin menjemput Arman untuk ke sekolah bersama-sama. Kisah tersebut mencerminkan penerapan dalam Al-Quran surat A, atin, B, al-fil, C, al-ma'un, D, kafirun, al-kafirun. Makanya harus tahu dulu nih semuanya. Atin itu adalah tentang penciptaan Allah, tentang bagaimana Allah menciptakan manusia dengan yang paling baik, sebaik-baiknya bentuk, yaitu manusia. Al-fil ini adalah tentang apa yuk? Tentang gajah ya, tentang gajah kan? Al-ma'un, nah itulah dia, inilah yang dibilang sholat celaka lah bagi orang sholat karena mereka menghandik anak yatim dan tidak menolong orang yang fakir miskin. Intinya di situ kan. Al-kafirun ini adalah tentang bagaimana kita bertoleransi terhadap orang yang beda agama dengan kita. Jadi yang cocok adalah apa? Al-ma'un. Jadi intinya kalian harus tahu dulu apa isi dari surah-surah tersebut. Nah, kalau bisa nanti dibikin peta aja, atin tentang ini, al-fil tentang ini, al-ma'un tentang ini, gitu ya. Tapi yang diambil aja gitu ya, yang ada aja di materi. Berarti nanti yang diambil adalah al-fatihah, al-asr, al-kautsar, al-falaq, al-ma'un, al-tin. Nah, nanti ada al-kafirun ayat nomor ke-6 ya. Oke, lanjut aja. Sekarang kita nomor 6. Nomor 6 di sini, kalau di sini al-ma'un dan at-tin. Nah, kita lihat ini apa ini? Nomor 6, perhatikan beberapa makna ayat berikut. 1, mempertontonkan amal baiknya. 2, enggan memberi bantuan dengan barang yang berguna. 3, Allah yang menciptakan manusia. Tadi apa ya jawabannya? Nomor 5, 5C ya, 5C. 3, Allah yang menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. 4, manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna tetapi bisa jadi hina apabila telah keluar dari ajaran agama. Lalu kemudian ini pertanyaannya, makna yang terkandung dari surah At-Tin ditunjukkan pada nomor. Nah, jadi kan akarnya harus tahu dulu loh. Atin itu tentang apa? Tadi sudah saya jelaskan, ya kan? Yaitu tentang
tentang penciptaan manusia gitu ya, tentang penciptaan manusia. Nah, apa yang cocok di sini? Kita lihat sini nomor 6 yaitu 3 dan 4 ini kan. 1 dan 2 itu seperti Al-Maun. Nah, 3 dan 4 Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya. 4 manusia diciptakan. Jadi tentang penciptaan manusia yaitu 3 dan 4. Ada enggak di sini? 3 dan 4. Nah, jawabannya adalah D gitu ya. Jawabannya ini D, silang gitu. Ups. Sorry ya. Ya, itu jawabannya D. Jadi nomor 6 D. Oke, lanjut ke nomor 7. Perhatikan. Di sini dia langsung ke Al-Maidah ayat 2. Nah, ini sesuai aja sih. Berarti Al-Kafirun dilewati ya. Al-Kafirun dilewati. Nah, nanti nih nanti bisa jadi ya bukan bisa jadi akan ada soal tentang Al-Kafirun. Nah, di sini dia lewati di sini. Kalau soal yang tahun lalu nih ya, ini kan soal tahun lalu ya. Ini dilewati. Tidak ada tentang soal Al-Kafirun. Terus saya lihat dulu. Iya, tidak ada. Nah, nanti kalian juga harus memahami tentang soal surah Al-Kafirun ya. Di sini tidak ada. Nah, bisa jadi intinya surah Al-Kafirun itu adalah menjelaskan tentang bagaimana kita bisa bertoleransi kepada orang yang berbeda agama dengan kita, tapi tanpa harus mengikuti cara beribadah mereka gitu. Kita biarkan mereka dengan cara beribadahnya dan mereka juga yang membiarkan kita dengan cara beribadah kita. Nah, itu intinya surah Al-Kafirun. Nah, langsung masuk di sini nomor 7 Al-Maidah. Nah, Al-Maidah di sini juga materinya hanya ayat kedua saja. Nah, ini betul sudah ayat kedua. Jadi yang kalian perhatikan nanti ketika setelah lihat video ini buka Al-Maidah ayat 2. Tentang apa itu? Intinya sebenarnya tentang kalau awal-awalnya itu tentang karena beda tuh ya, panjang nih Al-Maidah ayat kedua ini panjang. Jadi ayat Al-Maidah yang ujung-ujungnya ini, nah ini kalau ayat ininya, tapi ini yang biasanya paling sering kok, sering ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nanti lihat di surah Al-Maidah ayat kedua ya. Itu yang sering dipakai juga kok gitu ya. Makna yang tergantung dalam ayat tersebut adalah ini adalah tentang wa ta'awanu dan tolong-menolonglah 'alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu artinya gitu ya. Nanti cari juga artinya. Oke, kita lihat. Ups. Makna yang terkandung. Allah SWT menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan? Bukan. Di awal-awalnya itu iya, tapi bukan penggalan ayat ini ya. B. Menjauhi sifat prasangka atau mencari-cari kesalahan orang lain. Seperti ini Al-Hujurat ya. C. Mengajarkan kita untuk saling menolong kepada sesama disertai dengan hati yang ikhlas. Sepertinya itu. Dan D adalah takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridho Islam sebagai agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Ini juga Al-Maidah tapi bukan ayat kedua. Nah, yang paling betul adalah yang C. Itu mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong kepada sesama yang disertai dengan hati ikhlas. Sebenarnya kalau artinya ini adalah dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi yang cocok ini kan adalah yang C gitu ya. Jadi nomor 7 jawabannya adalah C. Sekarang nomor 8. Kalau 8 di sini Al-Asmaul Husna tentang Al-Quddus. Selanjutnya Al-Quddus. Nah, ternyata di sini tidak ada Al-Quddus. Ada Al-Quddus ya. Tapi kalau dari lihat pernyataannya ini nomor 8, ini bukan tentang Al-Quddus ya. Jadi sebenarnya salah kita dilewati aja nih, bukan tentang Al-Qudus. Intinya kalian pelajari tentang Al-Qudus dan ini bukan tentang Al-Qudus ini. Zahira adalah siswi kelas 6 SD yang sangat disenangi oleh teman-temannya. Setiap kali teman sekolahnya mengalami masalah, maka Zahira dengan ikhlas langsung menolong temannya tersebut. Perilaku Zahira mencerminkan pengamalan Asmaul Husna yaitu apa? Kalau yang sesuai ini adalah assalam ya, karena ini menyelamatkan kedamaian ya. Jadi tolong menolong ini termasuk assalam, tapi ini tidak dipelajari ya, tidak perlu. Nah, kalian pelajari Al-Qudus. Al-Qudus artinya apa? Yang agung gitu ya. Yang bukan yang agung, apa? Salah. Yang maha suci ya, yang sangat suci dari perkara-perkara yang hina. Nah, itu Al-Qudus ya, sangat suci. Nanti lebih dicari lagi ya. Kita tidak tahu nanti apa. Intinya tentang kesucian ya. Allah itu maha suci gitu ya. Jauh sekali dari sifat-sifat yang jelek. Nah, itulah Al-Qudus ya. Silakan cari. Nanti kita tidak tahu nih apa nanti yang ingin disampaikan oleh
soalnya gitu ya. Apakah arti Al-Qudus langsung, apakah ada cerita dulu kah baru nanti disambungkan, oh apakah ini contoh perilaku dari sifat Al-Qudus. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut saja. Ya, kalau nomor 7 sih hasilnya C. Nomor 8 itu jawabannya adalah C gitu ya. Kita langsung nomor 9. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama indah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah Al-Wahhab yang artinya, nah kalau dari kisi-kisi ya Al-Wahhab. Al-Wahhab juga dipelajari. Nah, jadi sudah ini masuk nih sama ini. Walaupun ini ini soalnya tentang definisi pengertian. Nah, kita tidak tahu nanti apakah soalnya tentang seperti nomor 8, sebuah cerita, tapi dia akan tentang Al-Wahhab. Nah, sudah minimal Al-Wahhab artinya adalah Maha Pemberi ya, Maha Pemberi karunia. Ini jawabannya 9 tuh D. Saya tidak terlalu jelaskan lagi ya, terlalu gampang itu. Nomor 10. Kita lihat dulu di kisi-kisi nomor 10, kalau di sini selanjutnya adalah Al-Azim. Al-Azim. Nah, bisa ditebak sudah nih. Al-Azim juga. Al-Azim itu apa? Nah, kalian pelajari ya. Al-Azim itu adalah tentang keagungan Allah. Allah Maha Agung, intinya di situ. Gitu ya. Nanti pelajari, bisa cari langsung di Google saja gitu ya. Tentang Al-Aziz. Al-Azim ya. Nomor 10, 1. Pergantian siang dan malam menunjukkan bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ada agung-agungnya juga ya. Nomor 2, keindahan alam semesta merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Ya. Nomor 3, Allah Subhanahu wa taala memiliki tiap sifat yang mengharuskan untuk diagungkan. 4, peristiwa alam merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Pertanyaannya, belum. Yang kelima, benda-benda ruang angkasa merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan yang sesuai dengan makna Al-Asmaul Husna Al-Azim ditunjukkan pada nomor. Nah, tadi saya bilang Al-Azim itu adalah tentang keagungan. Kita lihatlah di sini yang mana tentang keagungan. Ini ya. Nomor 10. Yang agung-agung ini 1, 2, 3. Nah, nomor 4 itu tentang Maha Kuasa. 1, 2, 3. Terus yang nomor 5 agung-agung juga kah? Nomor 5. Maksudnya bagian kelimanya. Nomor 5, benda-benda ruang angkasa merupakan ciptaan Allah. Tidak ada agung-agungnya. Jadi 1, 2, 3. Nah, sudah. A. Jadi nomor 10 adalah A. Ya, Al-Azim itu tentang keagungan. Nah, dah gitu. Nomor 11. Kita lihat dulu di ini. Nah, di sini dia tentang Al-Ahad. Sementara di sini nomor 11-nya ada tentang Al-Hayyu. Nah, gitu ya. Sebagai pengetahuan saja. Nah, sebelum Ustazah ke soalnya, ini yang lebih penting karena nanti ini yang akan masuk ya. Al-Ahad. Al-Ahad artinya adalah Allah Maha Esa, bahwa Allah itu satu, Tuhan kita satu gitu ya. Tuhan kita tidak banyak, satu saja. Karena Maha Kuasanya, maka ya jangan sampai kita meminta kepada yang selain Allah. Intinya begitu, karena Tuhan kita yang Maha Kuasa hanya satu, dan makanya disebut Tuhan, Rob, yang Maha Kuasa karena dia sendirian, tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan zat lain, tanpa bantuan Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, itu ya. Makanya jadi silakan baca tentang Al-Ahad itu artinya apa gitu ya. Dan itu yang nanti akan masuk. Nah, ini tidak sesuai ya. Nomor 11 itu tidak sesuai dengan kisi-kisi. Kisi-kisi di sini sebagai pengetahuan saja, Al-Hayyu itu artinya Maha Hidup ya. Kalau apa sih di sini? Al-Mumit, Mumit itu adalah mematikan gitu ya. Nah, itu Maha mematikan, tapi tidak ada di sini. Jadi Al-Hayyu ini yang benar adalah 11 ini adalah B gitu ya. Sebagai pengetahuan aja. Karena tidak masuk soal itu, tidak akan masuk soal. Langsung nomor 12, kita lihat dulu di kisi-kisi. Kisi-kisi ini adalah iman kepada kitab Allah. Nah, iman kepada kitab di sini tentang malaikat. Malaikat. Nah, berarti malaikat ternyata kalau di sini dia lingkah ya, lingkah iman kepada malaikat Allah. Nah, di sini tidak masuk ya, tidak ada iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, jadi kalian pelajari iman kepada kitab-kitab Allah. Apa itu yang dipelajari? Apa saja kitab-kitabnya dan kepada nabi siapa? Gitu. Jadi yang pertama kan siapa? Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Lalu kitab Nabi Musa. Kenapa saya lupa ya? Zabur, Daud, Injil ya. Bentar. Kalau Injil Nabi Isa jelas ya. Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Satu lagi Ustazah lupa.
Yang Nabi Musa. Kenapa Ustazah lupa ya? Ya itu 4 ya. Cari itu. Ustazah lupa nih. Yang Nabi Musa. Nah, jadi kalian harus tahu apa saja nama-nama kitabnya dan kepada siapa nabinya diturunkan. Nah, gitu ya. Intinya kita beriman kepada semuanya, kita percaya itu semuanya datang dari Allah, tapi yang kita pakai adalah yang Al-Qur'an, gitu ya. Karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad, kita pakai Al-Qur'an. Nah, ini enggak ada di sini masuk soalnya, yang di soal tahun lalu. Soal itu akan ada. Nah, gitu ya. Jadi pelajari tentang kitab-kitab kepada iman kepada kitab Allah. Tadi Ustazah lupa ya, 1 Nabi Musa, silakan cari nanti. Yang selanjutnya di sini adalah iman kepada malaikat Allah. Nah, kita lihat di sini. Jadi Ustazah enggak mau bahas yang tidak masuk. Nah, di sini ya cocok nih. Nah, nomor 12 ini memang dia membahas tentang iman kepada Allah. Coba kita lihat soalnya. Nomor 12 ya, perhatikan pernyataan berikut. 1, makhluk yang diciptakan Allah dari nur. 2, makhluk yang dapat dilihat manusia. 3, makhluk yang patuh kepada Allah. 4, makhluk yang tidak mempunyai nafsu. Makna beriman kepada malaikat yang benar ditunjukkan pada nomor. Nah, yang mana sih itu tentang malaikat? 1, 2, 2 enggak ya? Enggak, makhluk tidak dapat yang dilihat. Enggak sini kok dapat. Ya, 2 enggak. 1 iya, malaikat 3 iya, malaikat 4 iya, juga malaikat. Berarti 1, 3, 4. Ya, jawabannya C ya. Jadi nomor 12 adalah C gitu. Oke. Intinya salah satunya juga yang harus kalian pelajari adalah bisa jadi nanti yang masuk adalah nama-nama malaikat. Nah, hafalkan nama-nama malaikat yang 10 itu dan tugas-tugasnya ya. Kalau ini yang masuk mungkin ini sifat-sifat malaikat. Nah, ciri-ciri malaikat. Nah, bisa jadi nanti yang masuk adalah tentang nama-namanya dan tugas-tugasnya. Sudah 26 menit, kita cukupkan dulu mungkin sampai nomor 12 ya. Nanti kita lanjutkan lagi, takutnya enggak cukup ini datanya. Oke, demikian dari Ustazah, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.